Pada suatu malam yang sepi, Shin membawa kita masuk ke sebuah bangunan besar nan gelap di Hawkins, Indiana. Namanya Hawkins National Laboratory. Pada tahun 1983, disinilah semua mulai kacau. Tiba-tiba pintu lift terbuka pelan. Seorang ilmuwan gak tahu siapa namanya berlari sekenceng-kencengnya di koridor bawah tanah. Napasnya ngos-ngosan, tangannya gemetar waktu nekan tombol lift. Pintu mulai nutup, tapi tiba-tiba ilmuwan itu pun lenyap. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Dan sementara itu di tempat lain, di ruang bawah tanah, di rumah milik seorang anak bernama Mike, 4 bocah lagi asik banget main game Dungeons and Dragons. Yaitu Mike, ini orangnya, Will, Lucas, sama Dustin. Kalian tahu kan game yang isinya monster, kesatria, dan imajinasi liar anak-anak era 80-an. Mereka semua tenggelam dalam dunia fiksi yang seru. Suasana tegang, strategi mereka serius kayak lagi perang beneran. Tapi pas lagi seru-serunya, suara ibu Mike nyamber dari atas, menyuruh mereka untuk pulang karena udah malam. Dan kayak dipaksa pulang dari taman pas lagi asik-asiknya main. Permainan itu pun harus selesai. Mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing. Lalu Will juga pulang naik sepedanya. Tapi Will ngerasa ada yang ngikutin. Dan benar saja, pas hampir sampai rumahnya, dia lihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok aneh, tinggi, bayangannya samar. Will ngerem mendadak, sepedanya jatuh. Panik, dia bangun dan lari sekenceng-kencengnya ke rumah. Tapi rumahnya kosong. Dia coba menelpon, tapi malah muncul suara berisik dari seberang. Suara itu bukan manusia. Lampu-lampu pun mulai berkedap-kedip sendiri. Will, dia makin panik. Dia lari ke gudang belakang, ngeluarin senapan peninggalan bapaknya. Badannya pun gemeteran, tapi dia berusaha berani. Tapi sebelum dia sempat narik pelatuk, tiba-tiba Will pun hilang begitu saja. Keesokan paginya, matahari udah naik, tapi suasana keluarga Will masih gelap. Bukan karena lampu mati, tapi karena ada yang gak beres. Joyce atau ibunya si Will ini terbangun. Dan kalian tahu apa yang pertama dia sadari? Will gak ada di kamar, tempat tidurnya rapi. Gak ada tanda-tanda dia pernah pulang malam kemarin. Naluri seorang ibu emang beda. Sekecil apapun keanehan langsung terasa. Joyce pun mulai panik. Dia muter keliling rumah sambil teriak manggil nama Will, tapi hasilnya nihil. Jonathan, kakaknya Will, juga ikut bangun dan bingung. Harusnya dia udah pulang semalam katanya, tapi nggak ada sepeda, nggak ada jejak. Dan makin lama, rasa khawatir mereka pun berubah jadi ketakutan yang nyata. Di sisi lain kota kecil Hawkins ini, ada satu karakter baru yang muncul. Namanya adalah Jim Hooper. Dia adalah kepala polisi Hawkins. Tapi jangan bayangin, dia polisi idealis yang disiplin dan berdedikasi. Tapi Hooper ini merupakan orang yang bertipikal sebat dulu baru bertindak. Dia pun bangun telat, rokok nempel terus di mulutnya. Dan kesannya kayak nggak peduli sama apapun. Hidupnya pun datar, rutinitasnya males-malesan. Tapi semua itu berubah ketika Joyce datang ke kantor polisi dengan wajah panik. Anak saya belum pulang semalam, Pak. Hooper awalnya nganggep enteng, paling cuma kabur ke rumah teman. Gitu kira-kira pikirannya. Joyce, 99 out of 100 times kid goes missing. The kid find him. Tapi begitu mereka dapat laporan soal sepeda Will yang ditemukan terbengkalai di tengah hutan, Hooper mulai mikir, anak-anak gak pernah ninggalin sepedanya kalau gak terjadi sesuatu, pikirnya. Dan kalian tahu, dari sinilah Hooper mulai serius, tatapannya berubah. Seperti ada potongan puzzle yang mulai kebuka di kepalanya. Dia mulai curiga, ini bukan sekedar anak hilang biasa, ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Di waktu yang hampir bersamaan, di sisi lain kota,
dari balik pepohonan hutan muncullah sesosok anak perempuan. Kepalanya botak, bajunya baju rumah sakit, dan kakinya kotor kayak udah berlari jauh banget. Mukanya pun kosong, tapi matanya kayak penuh trauma, seperti habis melihat sesuatu yang gak seharusnya dia lihat. Dia pun masuk ke sebuah tempat makan kecil tanpa ngomong apa-apa. Dia langsung ke dapur dan nyolong makanan. Dia sangat kelaparan di sini, tapi juga ketakutan. Pemilik tempat ini yang bernama Benny kaget melihat siapa dia kok tiba-tiba nyolong makanan. Tapi begitu dia mendekat dan melihat lebih dekat, dia pun tahu anak ini berbeda. Kenapa? Kita akan melihatnya nanti. Gadis kecil ini gak ngomong sepatah kata pun, tapi yang bikin Benny makin penasaran, di lengan gadis kecil ini ada tato kecil yaitu angka 11. Siapa dia? Dari mana? Kenapa bisa sampai sini dalam kondisi seperti ini? Si Benny untungnya bukan orang jahat. Dia nggak langsung ngusir atau lapor polisi. Dia malah ngasih makan, ngobrol baik-baik. Walau si anak cuma bisa jawab dengan tatapan kosong. Dan akhirnya si Benny pun menelpon petugas layanan sosial, berharap ada yang bisa bantu anak misterius ini. Tapi Benny belum tahu apa yang dia lakuin barusan bakal jadi keputusan paling beresiko dalam hidupnya. Dan beberapa saat kemudian para petugas sosial pun muncul. Hey, can I help you? Hi, you must be Benny Hammond. Kelihatannya ramah, senyumnya sopan, bajunya rapi. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang gak beres. Dan benar saja tanpa banyak kata, dan rupanya orang-orang dari laboratorium Hawkins itu, dan mereka datang ke sini buat ngejar si gadis kecil itu. Dan gak pakai lama, gadis kecil itu dia kabur lewat pintu belakang, berlari sekenceng-kencengnya. What? You have to stay calm. Dan sementara itu di rumah, Joyce benar-benar udah panik banget. Si Jonathan juga nggak tinggal diam. Mereka mulai nyari Will kemana-mana, ke jalanan sekitar rumah, ke area hutan, ke tempat bermain Will. Tapi tetap nggak ada hasil. Yang ada cuma firasat bahwa Will masih di luar sana dan butuh bantuan mereka. Copy? It's Mike. Okay. Hey, it's Lucas. Mike, Dustin, dan Lucas, mereka akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka semua sudah dengar kabar soal Will yang hilang, dan kalian tahu apa yang mereka lakuin? Bukan nangis, bukan nunggu, tapi ambil senter, jaket, dan langsung berangkat ke hutan malam-malam. Coba kalian bayangin, bocah-bocah bocil ini masuk ke hutan yang gelap, dingin, dan mungkin dihuni sesuatu yang mereka nggak ngerti. Come on. Mike, Dustin, dan Lucas terus nyusurin jalan setapak di hutan dengan senter seadanya. Mereka semua percaya jika Will masih berada di luar sana. Tapi tiba-tiba mereka malah bertemu dengan gadis kecil yang di restoran tadi. Kembali lagi ke rumah Will, Joyce lagi duduk di ruang tengah, ditemani rasa panik dan harapan yang tipis. Dia sudah nggak karuan di sini, teman-teman. Tapi tiba-tiba, Hello? Will? Josh yakin banget itu adalah suara Will. Sebenarnya apa yang terjadi? Pikir si Joyce ini. Dia pun bingung. Saya pun juga bingung. Kita akan mengetahuinya nanti. Is there a number we can call for your parents? Dan kita lanjut lagi ke episode 2, teman-teman. Episode ini dibuka dengan Mike dan kawan-kawan yang akhirnya membawa gadis itu ke rumah Mike. Siapakah namamu, woi? Tanyanya. Si gadis gak menjawab dengan kata, melainkan mengangkat lengannya dan menunjukkan sesuatu, yaitu tato. Tato di pergelangan tangan kirinya yang bertuliskan 011. Mike menatap angka itu cukup lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, aku akan memanggilmu L atau 11 berdasarkan angka 11 itu. Is that real? Maybe we can call you L. Short for
Esok hari pun datang, dan di dalam rumah Will, Joyce, si ibu Will, dan Jonathan, si kakak Will, sedang duduk di meja makan yang sepi. Joyce berbicara pada Jonathan tentang pentingnya menyebarkan lebih banyak poster tentang hilangnya Will. Dia ingin wajah Will terpampang di setiap sudut kota, seolah dengan begitu Will bisa lebih cepat ditemukan. Lalu gak lama kemudian, si Hooper pun datang ke sana. Dia memberitahu gak ada jejak Will, cuma sepedanya doang. Joyce yang hampir tak tidur semalaman langsung menyinggung soal telepon misterius yang dia terima semalam. Telepon itu rusak, tapi ia bersikeras. Suara napas yang dia dengar dari telepon itu adalah napas Will. Dia yakin sepenuh hati itu adalah suara Will. Tapi Hooper di sini nggak percaya. Menurutnya mungkin itu cuma gangguan sinyal atau bahkan khayalan karena stres semata. You think I don't know my own son's breathing? Tapi ketika Hooper bertanya apakah Joyce sudah mendengar kabar dari Lonnie atau mantan suami Joyce ini yang sudah cerai, Joyce cuma bisa terdiam. Gak ada jawaban, gak ada kabar. Menurut Hooper, si Lonnie seharusnya di sini untuk membantu pencarian Will, karena mau bagaimanapun walaupun mereka sudah berpisah, Lonnie tetaplah ayah Will. Oh Mike, it's disgusting. Dan sementara itu, si Mike lagi bersiap untuk sekolah. Tapi bukan itu yang pertama kali dia pikirin hari ini. Diam-diam, Mike nyelinap ke dapur dan mengambil beberapa potong kue. Dia menyimpannya bukan untuk bekal di sekolah, tapi untuk si Elle. Dan di ruang bawah tanah, Mike jelasin rencananya pada Elle. Dia ingin Elle keluar lewat pintu depan, lalu membunyikan bel. Dengan begitu, ibunya akan membukakan pintu dan akan melihat Elle, serta akan mengira gadis ini atau si Elle datang sendiri mencari bantuan. Mike berpikir mungkin ibunya bisa menemukan solusi yang lebih baik buat Elle. Mungkin bisa memanggil dokter atau sekedar memberinya tempat aman. Tapi Elle cuma menggeleng. Ketakutan masih membelenggu pikiran Elle, dan dia pun gak mau. Dan akhirnya Mike pun mengerti dan gak memaksanya. Lalu Mike pun pergi ke sekolah. Dan buat sekedar info, Mike dan kawan-kawannya itu masih duduk di bangku SMP ya teman-teman. Alright, I'll be back. Just stay here, okay? Dan sementara itu di laboratorium Hawkins, dialah Dr. Martin Banner, sosok yang dulu atau yang kemarin nyariin Elle. Suara Joyce terdengar getar saat dia menjelaskan jika Will anaknya menelpon dan menyampaikan sesuatu yang mengerikan. Ternyata Dr. Banner diam-diam menyadap percakapan mereka. Dan sementara itu di luar lab, polisi Hawkins bersama para sukarelawan masih tetap menyisir hutan. Mereka bergerak di antara pepohonan menyerukan nama Will. Step from falling off the edge. She's been a few steps for a while. Sepeda Will yang ditemukan tidak jauh dari sana atau tidak jauh dari lab itu menandakan bahwa Will benar-benar menghilang tepat di sekitar sini. Dan sementara itu di SMA Hawkins, kita diperkenalkan pada seorang cewek. Dia bernama Nancy. Dia merupakan kakak kandung dari si Mike. Dia tengah berjalan bersama temannya yang bernama Barbara. Lalu muncullah seorang cowok bernama Steve Harrington. Cowok flamboyan dengan gaya retro khas anak gaul tahun 80-an. Steve mengundang Nancy dan Barbara ke rumahnya malam ini. Orang tuanya sedang pergi dan Steve ingin mengadakan party kecil-kecilan, mini-mini dugem gitulah istilahnya. Usut punya usut, Nancy dan Steve sudah dekat sejak lama. Dan gak jauh dari mereka, Jonathan ternyata juga bersekolah di SMA yang sama. Dia sedang berdiri di depan papan mading. Tangannya menempelkan poster tentang Will yang hilang. Saat sedang merapikan salah satu kertas, Nancy datang menghampiri. Wajahnya lembut dan kali ini gak ada basa-basi. Dia cuma mengucapin rasa prihatin atas hilangnya Will, membuat Jonathan sempat terdiam. Di ruang kelas sekolah SMP, Dustin dan Lucas duduk di bangku sambil melirik jam dinding. Bel sudah berbunyi, tapi Mike nggak kunjung datang. Biasanya dia nggak pernah telat, tapi kali ini beda. Ada yang nggak beres. Dan benar saja, Mike tengah membolos dan mengayuh sepedanya. Bukan ke sekolah, tapi dia pulang ke rumah. Dia sengaja membolos hari ini karena pikirannya masih tertuju pada Elle. Dan sesampainya di rumah, Mike mengajaknya naik ke atas lantai untuk melihat-lihat rumahnya.
Dan beberapa saat kemudian, Jonathan melanjutkan harinya dalam kesepian yang sunyi. Dia teringat kembali pada Will, kembali pada momen-momen kecil di kamar mereka saat musik mengalun pelan dan mereka mendengarnya bersama, tertawa bercanda seperti dua sahabat yang gak pernah terpisah. Tapi kini, semua itu hanya kenangan, gema tawa itu hanya tinggal kenangan. Joyce. Kembali pada Joyce, kini dia terlihat menuju tempat kerjanya ke sebuah toko elektronik kecil di pusat kota. Rupanya dia merupakan seorang kasir di sana. Di tengah kekacauan yang menimpa hidupnya, Joyce tetap berdiri di sana, mencoba terlihat tenang meski hatinya porak-poranda. Dia membeli sebuah telepon rumah baru, berharap jika Will menelpon lagi, dia bisa langsung menjawabnya. Karena uangnya terbatas, Joyce pun terpaksa meminjam dana dari bosnya, semua demi kelanjutan pencarian Will. Dan di waktu yang bersamaan, di depan rumah keluarga Will, seorang pria berseragam mengetuk pintu. Rumah itu sepi dan kosong. Setelah memastikan gak ada siapa-siapa, dia memberi laporan bahwa situasi aman. Dan gak lama kemudian, Dr. Brenner datang bersama tim berseragam putihnya. Dengan alat-alat pendeteksi aneh. Saat mereka sampai di gudang belakang, seolah tahu ada sesuatu yang gak wajar bersembunyi di sana. Kembali lagi ke rumah Mike. Elle sedang sendirian di kamar Mike dan dia sedang melihat foto-foto kebersamaan Mike, Dustin, dan Lucas dan Will. Dan saat dia melihat wajah Will, ekspresi Elle langsung berubah, tegang seperti dia mengenal Will. Saat Mike kembali dan hendak bertanya soal Will, tiba-tiba pintu rumah kebuka. Ibunya datang. Mike panik, langsung menyembunyikan Elle ke dalam lemari. Dan di dalam lemari itu, Elle pun terdiam. Tapi dalam kegelapan lemari, pikirannya terlempar ke masa lalu. Dan disinilah kita dibawa flashback dalam kenangan Elle. Dia menangis memanggil ayahnya yang ternyata adalah Dr. Brenner. Tapi Dr. Brenner di sini bukan benar-benar ayah, melainkan semacam kayak pengasuh gitulah. Tapi yang dia terima bukan pelukan, melainkan kekerasan. Dan kembali ke masa kini lagi. Saat itu Mike ditanyai ibunya soal kenapa ia nggak masuk sekolah. Mike cepat-cepat beralasan, katanya tadi pagi dia mendadak meriang. Ibunya percaya dan membiarkannya kembali ke kamar. Saat Mike membuka lemari, dia menemukan Elle sedang menangis. Tanpa banyak bicara, dia pun menenangkannya. Di rumah Will, Joyce langsung memasang telepon barunya. Harapannya sederhana, Will menelpon lagi. Dia menunggu dalam diam, menatap ganggang telepon seperti menatap harapan terakhirnya. Di sisi lain, Hooper masih memimpin pencarian. Tapi tiba-tiba walkie-talkie-nya menyala. Asistennya memberi kabar jika ada telepon masuk dari tempat Benny. Kalian tahu Benny kan, pemilik restoran yang sudah didormati. Hooper segera menuju ke sana. Jesus. Dan orang-orang berasumsi Benny telah bunuh diri. Tapi Hooper nggak yakin. Baginya semuanya terlalu rapi dan terlalu mencurigakan jika dia benar-benar bunuh diri. Dan sementara itu Jonathan memutuskan untuk mendatangi rumah bapaknya. Tapi yang membukakan pintu bukan Lonnie atau bapaknya, melainkan kekasih barunya yang bernama Cynthia. Tanpa basa-basi, Jonathan langsung masuk, manggil-manggil nama Will sambil memeriksa setiap ruangan. Ketika akhirnya bertemu dengan bapaknya, Jonathan menanyakan keberadaan Will. Tapi Lonnie atau bapaknya dengan sikap cuek, ia ngomong bahwasannya dia nggak tahu apa-apa. Dan sementara itu
Dustin dan Lucas kini menuju rumah Mike. Mereka khawatir karena Mike nggak masuk sekolah. Saat berkumpul di kamar Mike, keduanya langsung menyadari jika Mike menyembunyikan sesuatu. Mike pun akhirnya jujur. Dia bilang jika Elle mungkin tahu sesuatu soal Will, tapi Lucas nggak percaya. Dia mendesak Elle untuk bicara, tapi Elle cuma diam. Sikapnya ini membuat Lucas makin kesal. Dia pun berniat memberitahu ibu Mike soal keberadaan Elle, tapi saat Lucas membuka pintu, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Mereka pun semua terdiam. Hidung Elle berdarah. Dia menatap mereka dan berkata pelan, "Jangan diberitahu atau jangan pergi." Di momen ini, mereka semua menyadari jika Elle memiliki kekuatan super. Sementara itu, Hooper melanjutkan penyelidikannya. Dia menemui seorang pria tua, teman lama Benny, yang jadi saksi mata terakhir sebelum Benny mati. Pria itu berkata, saat terakhir mereka makan di restoran Benny sempat didatangi seorang anak kecil. Tingginya mirip Will, tapi yang aneh, kepalanya botak. Sayangnya dia nggak bisa melihat wajah si anak dengan jelas. Semua masih samar, padahal yang kita ketahui anak itu adalah si Elle di awal film tadi. Malam hari pun tiba dan pencarian Will terus berlanjut. Di tengah kegelapan, seorang sukarelawan menemukan sesuatu, yaitu tiket bioskop basah dan lusuh tergeletak di dekat saluran air. Hooper mendekat lalu mengenali benda itu. Tiket itu milik Will. Dengan asumsi Will mungkin bersembunyi di sistem saluran air, Hooper dan timnya segera menyusuri jalurnya. Pencarian itu membawa mereka semakin dalam hingga sampai ke wilayah larangan di dekat Lab Hawkins. Dan balik lagi ke rumah Mike. Elle kini sedang memegang walkie-talkie milik Mike, mendengarkan suara-suara samar, mencoba merasakan sesuatu. Dan gak lama Mike datang bersama Dustin dan Lucas, membawa makanan malam untuk Elle. Kali ini suasana mereka lebih hangat. Setelah kejadian pintu tertutup sendiri tadi siang, Dustin dan Lucas mulai percaya Elle bukan anak biasa. Elle punya kekuatan, sesuatu yang luar biasa. Lucas yang sebelumnya paling keras kepala, kini malah meminta bantuan Elle. Dia ingin tahu apakah Elle bisa membantu mereka menemukan Will. Elle cuma menatap mereka seolah sedang menimbang-nimbang. Sementara itu, Stupid. I'm just gonna drop you off. Barb, come on. You invited you to his house. akhirnya Nancy dan Barbara sampai di rumah Steve. Mereka mendatangi party itu. Kembali lagi ke basement Mike, si Elle kini menatap meja permainan Dungeons and Dragons. Dia memperhatikan sosok miniatur Demogorgon atau monster dalam game itu yang biasa dipakai Mike dan teman-temannya. Perlahan Elle memejamkan matanya, tangannya bergerak pelan, lalu dia membalik papan permainan itu. Dia mengambil salah satu pion kecil yang mewakili atau mempresentasikan itu sebagai Will dan menaruhnya di tengah. Dengan suara lirih, Elle berkata, "Will sedang bersembunyi dari Demogorgon." Kalimat itu menggantung di udara, membuat Mike, Dustin, dan Lucas saling berpandangan. Bukan cuma Will yang hilang, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap kini memburu mereka semua. Di tempat lain, malam itu Jonathan terlihat berhenti di area yang dipasangi garis polisi di dekat hutan tempat Will terakhir terlihat. Dengan kamera tergantung di leher, dia diam-diam menyelinap melewati batas larangan. Matanya tajam, menelusuri setiap sudut, berharap menemukan petunjuk sekecil apapun. Dia pun memotret ranting yang patah, jejak lumpur, dan apapun yang tampak ganjil di tengah keheningan malam. Dan tiba-tiba
Ternyata Jonathan berada di dekat rumah Steve. Di sana, Steve, Nancy, dan kawan-kawan mereka sedang mabuk-mabukan. Musik bergemuruh, botol air berterbangan, dan Barbara di sini terlihat nggak nyaman. Dia duduk di pinggiran kolam dengan wajah gelisah. Nancy yang rupanya kini terbawa suasana mencoba membujuk Barbara untuk ikut minum, dan meski awalnya menolak, akhirnya Barbara mencoba membuka kaleng bir. Tapi karena nggak hati-hati, tangannya malah terluka dan mengeluarkan darah. Dan dari kejauhan, Jonathan diam-diam memotret mereka. Tapi dia nggak tahu jika malam itu, saat dia menekan tombol kamera, ada bahaya yang jauh lebih besar dari pesta remaja yang sedang mengintai. Berpindah lagi pada Joyce, dia kini malah hampir tertidur di sofa, menanti telepon yang gak kunjung berdering. Matanya lelah, tapi hatinya tetap terjaga, hingga tiba-tiba itu Will. Napasnya terengas seperti ketakutan dan dia berusaha bicara. Tapi sebelum Joyce bisa melakukan apa-apa, aliran listrik melonjak dan telepon meledak atau rusak lagi. Joyce terduduk, gemetar dan sedih. Tapi saat dia menunduk, tiba-tiba lampu di ruang tamu mulai berkedip sendiri, perlahan berkedip lalu mati, lalu menyala lagi. Joyce mengikuti arah kedipan lampu itu. Ia mengikuti setiap kelip yang membawanya ke kamar Will. Saat dia masuk, lampu langsung padam. Dalam gelap, dinding kamar mulai bergetar, dan dari balik tembok di sisi lain malam itu, suasana di rumah Steve makin liar. Barbara yang dari tadi merasa terpinggirkan mencoba mengingatkan Nancy untuk pulang. Tapi Nancy menolak. Dia malah menyuruh Barbara untuk pulang duluan jika nggak nyaman. Barbara menatap sahabatnya dengan kecewa. Nancy bukan sosok yang dia kenali lagi. Dia tahu Nancy hanya ingin menghabiskan malam itu berdua dengan Steve. Dan benar saja, saat semua teman-teman mereka pergi, Nancy dan Steve pun masuk ke kamar, meninggalkan Barbara sendirian di pinggir kolam. Dan dari kejauhan, Jonathan yang masih di sana melihat semuanya. Ia menyadari apa yang sedang terjadi di balik kamar Steve. Sementara itu, Barbara terduduk di tepi kolam renang sendirian dan terluka secara emosional. Tangannya yang masih diperban mulai mengucurkan darah, menetes perlahan ke dalam air, dan dia nggak menyadari bahwa tetesan darah itu memanggil sesuatu dari dunia lain. Lalu tiba-tiba sesuatu muncul dalam kegelapan dan Barbara pun hilang sekejap. Jonathan yang sedang memperbaiki kameranya sempat terganggu oleh suara di kolam. Tapi saat dia kembali mengarahkan lensa, Barbara udah nggak ada di sana. Episode ini pun berakhir, meninggalkan kita dengan tanya besar, kemana Barbara itu dan apa yang sebenarnya terjadi di Hawkins. Dan mungkin jawabannya akan terjawab pada episode-episode selanjutnya. Dan oleh karena itu, ayo kita langsung gas aja ke episode 3. Di sebuah tempat yang gelap, sunyi dan lembab, Barbara terbangun. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba dan pagi hari pun tiba. Dan ternyata Nancy sudah terbangun dengan Steve di kamar Steve. Nancy tampak menyesal dan gelisah. Dia membangunkan Steve, minta diantar pulang. Tapi Steve cuma berguling dan males-malesan. Nancy akhirnya memutuskan pulang sendirian. Sementara itu di rumah Will, si Joyce memanggil Jonathan dengan panik. Jonathan pun segera menuju kamar Will dan terkejut melihat seluruh ruangan penuh dengan kabel lampu Natal. Joyce pun menjelaskan dengan keyakinan penuh bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Will lewat lampu-lampu ini. Lampu yang berkedip dianggap sebagai kode atau cara Will berbicara dengan mereka. Tapi Jonathan sulit percaya. Dia pun juga mulai beranggapan jika ibunya kini benar-benar psikisnya terguncang. Beralih lagi ke Mike dan kawan-kawan.
Mereka sedang berkumpul dan merencanakan rencana penyelidikan sendiri demi menemukan Will. Dengan semangat ala detektif, mereka semua mempersiapkan. Lucas membawa teropong, pisau, martil, bahkan ketapel. Sedangkan Dustin seperti biasa membawa makanan. Dustin ini tuh orangnya mangas atau rakus lah. Dia beralasan buat apa bawa senjata kalau sudah punya Elle, si gadis misterius yang bisa menjatuhkan orang hanya dengan pikirannya. Dan tiba-tiba dari lantai bawah, suara ibu Mike atau si Karen berteriak menyuruh mereka cepat-cepat berangkat sekolah. Mereka pun bubar lagi. Tapi sebelum pergi, Mike sempat memberi pesan penting ke Elle. Dia bilang agar Elle tetap tinggal di basement, tidak keluyuran, dan nanti sore temui dia di jalur listrik belakang rumah pada jam 3:15 tepat. Mike menjanjikan bahwa dia akan datang dan Elle harus ada di sana waktu itu. Beralih lagi ke Nancy. Ketika dia masuk kelas, pandangan Nancy langsung tertuju ke bangku kosong sebelahnya. Itu adalah bangku Barbara. Biasanya mereka duduk berdampingan, tapi hari ini bangku itu kosong dan Barbara nggak berangkat. Nancy mulai cemas, padahal yang kita tahu nasib Barbara seperti apa kan. Can I help you? Yeah. Sementara itu, di jalanan dekat laboratorium Hawkins, Hooper dan dua rekannya sedang dalam perjalanan. Mereka mengendarai mobil menuju gerbang lab. Setibanya di sana, mereka tak bisa langsung masuk begitu saja. Prosedur ketat menunggu di pos keamanan. Di balik pagar, ada sesuatu yang Hooper curigai dan dia berniat mencari tahu. Dan di sisi lain, Elle yang sendirian di rumah Mike mulai merasa bosan. Dia menghabiskan waktu dengan duduk di kursi goyang milik bapak Mike, mendorongnya secara perlahan. Dan ketika matanya tertuju pada TV, dia pun duduk dan mulai menyalakannya. Elle terlihat penasaran, menatap layar penuh warna dan suara. Tapi saat saluran berpindah dan muncul iklan Coca-Cola, sesuatu dalam dirinya terpicu. Tiba-tiba ingatannya terbuka dan dia flashback lagi. Dr. Brenner menyuruhnya memindahkan kaleng Coca-Cola cuma dengan melalui pikirannya. Tapi di balik keberhasilan itu, Elle terlihat kelelahan, hidungnya mengeluarkan darah, tanda bahwa kemampuan itu punya harga yang mahal. Setiap kali dia memperlihatkan kekuatannya, mesti hidungnya berdarah. Balik lagi ke Joyce. Dia sedang sibuk memasang lampu Natal di dinding rumah. Kabel-kabel menjuntai kemana-mana, membentuk garis-garis aneh yang membingungkan. Tapi baginya ini bukan dekorasi, ini alat komunikasi. Dia percaya Will bisa bicara dengannya lewat lampu. We've got over 100 cameras. Every square inch covered. Something like that. Who's in charge? Dan di dalam lab, Hooper akhirnya mendapatkan izin untuk melihat rekaman CCTV di area saluran air, tempat di mana sepeda Will ditemukan. Tapi saat rekaman diputar, hasilnya kosong. Gak ada tanda-tanda Will, gak ada siapapun di waktu yang mereka curigai. Semuanya bersih, terlalu bersih. Hooper pun curiga, dan saat keluar dari sana bersama rekannya, dia membisikkan pendapatnya bahwa para pegawai lab sedang menyembunyikan sesuatu dan mereka sedang berbohong. Balik lagi ke SMA, Nancy duduk bersama teman-teman. Dia kembali menanyakan pada Tom, apakah saat pulang dari rumah Steve, Tom melihat Barbara? Tapi Tom menjawab enggak. Dia bahkan bilang jalan malam itu sangat sepi, gak ada siapa-siapa. Rasa khawatir dari Nancy semakin tumbuh. Mike dan kawan-kawan kini sedang mengumpulkan batu-batu kecil untuk peluru ketapel. Ini adalah persiapan perang demi menemukan Will. Tapi momen itu buyar ketika dua anak nakal dari sekolah datang mengganggu. Seperti biasa, Mike dan kawan-kawannya ini terkenal adalah circle yang cupu. Oleh karena itu, mereka sering dibully. How about this one?
Sementara itu, si Jonathan sedang berada di kamarnya, sedang mencuci foto-foto yang dia ambil secara diam-diam malam tadi di rumah Steve. Saat sedang fokus, Nicole atau teman Steve masuk dan melihat semuanya. Dia langsung menyadari jika Jonathan memotret Nancy saat berpesta. Gak butuh waktu lama, Nicole pun menyusun rencana untuk memberitahu Steve. Dan di rumah Will, Joyce akhirnya menyelesaikan pemasangan lampu warna-warni yang membentang dari ruang tamu hingga kamar Will. Dan tepat saat itu, si Karen atau ibu Mike dan putrinya yang bernama Holly atau adik Mike ini, mereka datang menjenguk. Joyce menyambut mereka dengan hangat meski wajahnya masih tegang. Di tengah percakapan, lampu tiba-tiba menyala sendiri. You need anything at all. Holly tertarik dan mulai mengikuti cahaya itu hingga ke kamar Will. Dan sesuatu muncul. Josh panik, segera mencari Holly dan menemukannya tepat sebelum makhluk itu benar-benar muncul. Dengan napas yang masih tersengal, Josh memaksa Karen dan Holly untuk pergi. Dia nggak ingin ada yang terluka. Di sisi lain, Nancy makin panik. Dia sedang menerima telepon dari ibunya Barbara yang menanyakan keberadaan Barbara. Nancy mulai cemas, berusaha menenangkan sang ibu dengan kebohongan kecil, berkata bahwa Barbara mungkin sedang di perpustakaan. Tapi sebenarnya ia pun gak tahu. Enggak lama kemudian, Jonathan sedang berjalan sendiri dan saat itu Steve dan gengnya menghadang. Steve yang sudah panas karena laporan Nicole langsung menuduh Jonathan sebagai penguntit. Dia merampas kamera Jonathan dan mengeluarkan foto semua yang ada di dalamnya. Nancy yang tiba di tempat itu melihat semuanya. Steve memperhatikan beberapa foto kepada Nancy. Foto dirinya pun ada di sana. What's going on? Here's this dying lady. Themselves. Wait. Tommy. Salah satu foto menunjukkan Barbara berdiri sendiri di tepi kolam. Sadar akan pentingnya gambar itu, Nancy memungut potongan fotonya sebelum Steve merobek-robek sisanya dan menghancurkan kamera Jonathan. Mereka pun pergi. Sore hari pun tiba. Elle telah menunggu di saluran listrik belakang rumah Mike sesuai janjinya tadi. Saat dia berbalik, seekor kucing muncul. Seketika ingatan lamanya muncul kembali. Dalam flashbacknya, Elle kecil berada di lab. Kali ini dia diminta untuk menggunakan kekuatannya pada makhluk hidup, yaitu seekor kucing. Tapi Elle nolak, dia nggak sanggup menyakiti kucing. Meski ditekan, Brenner pun kecewa, lalu menyuruh dua petugas untuk menyeret Elle ke ruangan gelap dan sempit. Elle pun melawan dengan kekuatannya. Dia menjatuhkan salah satu penjaga ke dinding. Tubuhnya gemetar, hidungnya lagi-lagi berdarah. Ow! Mereka siap bergerak mencari Will. Kekuatan Elle bukan cuma mengeluarkan benda atau menggerakkan benda, tapi juga menjelajah pikiran, kayak semacam telekinesis gitulah. Dan akhirnya Nancy pun tiba di sekitaran rumah Steve. Dia mencari Barbara dengan suara penuh harap. Saat dia melangkah pelan ke sisi kolam, dia seperti mendengar langkah berlari di hutan. Dan saat dia menoleh, Barb? dan di rumah Will, Joyce kembali memandangi dinding yang dipenuhi kabel dan lampu. Lalu satu persatu lampu mulai berkedip seolah mencoba menarik perhatian. Cahaya-cahaya itu membentuk pola mengarahkan ke suatu titik. Sebuah lemari kecil di ruangan tamu. Joyce mendekat. Dia tahu Will sedang mencoba bicara. Dengan penuh harap,
Joyce mulai berbicara ke arah lemari. Will, kau di sana. Dan seketika satu lampu menyala, yang artinya itu iya. Joyce pun lega. Lalu dia bertanya lagi, kau masih hidup? Satu lampu kembali menyala, yang artinya juga iya. Tapi saat dia bertanya, kau dalam bahaya. Dua lampu menyala bersamaan, artinya itu nggak aman. Joyce pun terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun ada tekad di wajahnya. Dia pun mengambil langkah nekat. Joyce mengecat dinding ruang tamu dengan huruf-huruf alfabet besar. Please, baby. I need to find you. Tell me what to do. Satu baris demi satu baris, di atas setiap huruf dia pasang lampu. Itu adalah cara untuk bicara. Dan ketika semua siap, dia kembali bertanya, di manakah kamu, Will? Satu persatu pun lampu menyala. Crispy, where are you? I don't know what that means. Lalu dari lampu itu muncul satu kata lagi, yaitu lari atau run. Joyce pun kebingungan, lari dari apa? Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba monster. Joyce pun kabur. Lalu si Hooper yang sebelumnya curiga terhadap aktivitas lab di Hawking, kini mendapat telepon dari asistennya jika ada sesuatu di danau. Hooper pun langsung OTW ke sana. Di sisi lain, Mike dan kawan-kawan juga sedang bergerak ke danau itu. Elle dengan yakin menunjukkan jika Will masih hidup dan bersembunyi di rumahnya sendiri, tapi di dimensi lain. Tapi keyakinan itu goyah ketika mereka melihat ambulan dan polisi bergegas menuju danau. Mereka pun ngikutin. Dan apa yang mereka lihat di sana membuat mereka runtuh semuanya. Sebuah mayat anak kecil baru aja ditemuin, dan itu adalah Will, atau begitulah yang dikatakan polisi. Tubuhnya diangkat dari air, sementara Mike dan kawan-kawan mereka terpaku. Mereka masih nggak percaya. Mike pun menoleh ke Elle, penuh amarah dan kecewa. Kau bilang dia masih hidup, kata Mike. Elle cuma bisa diem, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tahu Will belum mati. Dia yakin tak ada yang percaya padanya sekarang. Mike pun pergi, dan ketika kabar ini sampai di Joyce, Jonathan pun mencoba menenangkan ibunya yang mulai terlihat gila. Tapi Joyce bersikeras. Dia terus ngatain jika Will bicara padanya lewat dinding, lewat lampu. Dan dengan ini episode ini pun berakhir. Tapi belum sepenuhnya berakhir, karena masih ada episode 4. Dan episode 4 ini dimulai dengan suasana tegang di rumah Will. Beberapa polisi tampak menyisir setiap ruangan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Joyce duduk gelisah dengan mata penuh keyakinan. Dia menceritakan pada Hooper bahwa makhluk yang dilihatnya gak memiliki wajah. Tapi dia seperti humanoid, tapi bukan manusia. Sosok asing dengan lengan panjang yang muncul dari dinding. Hooper meski terdengar skeptis mencoba untuk tetap tenang. Hooper memberitahu kronologi kematian Will berdasarkan dugaan sementara. Will terjatuh ke dalam air setelah menabrak sesuatu di jalan. Begitulah kira-kira observasi yang telah dilakukan oleh kepolisian. Tapi Josh langsung membantah keras. Baginya Will masih hidup. Dia yakin karena baru setengah jam yang lalu dia merasa komunikasi dengannya. To believe me? Was found in the water of this quarry by state police earlier this evening. Sementara itu di rumah Mike dan kawan-kawan kini masih marah terhadap Elle karena Elle sudah memberitahu mereka jika Will masih hidup, tapi kenyataannya tidak. Tapi sebelum kemarahan mereka benar-benar meledak, tiba-tiba
Walkie-talkie itu mengeluarkan sebuah suara, sebuah lagu favorit Will. Mike langsung diam. Ia mengenali lagu itu, lagu yang biasa dinyanyikan Will bersama kakaknya. Esok hari pun tiba. Jonathan membangunkan ibunya dengan lembut. Hari ini mereka akan pergi ke kamar mayat, memastikan sendiri kebenaran yang mengguncang keluarga mereka, yaitu melihat mayat Will. Dan di sisi lain, Mike juga memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Dia masih butuh waktu untuk mencerna semua yang terjadi. Sedangkan si ibunya dan Nancy, mereka akan pergi ke rumah Barbara karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Dan setelah ibunya pergi, Mike langsung menghubungi teman-temannya, menyuruh mereka datang. Mike berkata, ada sesuatu tentang Will yang harus kita bicarakan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Go away, Mike. Not in the mood, alright? No, not his funeral. Screw his funeral. What? Dan sementara itu, suasana di kamar mayat begitu sunyi dan mencurigakan. Petugas otopsi yang biasanya bertugas tiba-tiba dipecat dan digantikan oleh orang dari pemerintah. He has a birthmark. Jonathan yang gak tahan, dia pergi duluan. Di luar, Hooper mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Tapi di sini, si Joyce marah-marah. Dia yakin mayat itu bukanlah Will. Will masih hidup. Di tempat lain, Mike dengan penuh semangat jelasin kepada Lucas dan Dustin jika Will sempat menghubunginya lewat walkie-talkie. Tapi Lucas tampak nggak percaya. Baginya, Will udah mati. Buktinya udah jelas-jelas ditemukannya sebuah jasad Will. Sementara Mike bersikeras bahwa Elle bisa terhubung dengan Will lewat walkie-talkie itu. Mereka pun debat cukup sengit, tapi Dustin berusaha menjadi penengah. Lalu dia mengusulkan ide gila tapi masuk akal, yaitu menggunakan radio besar milik sekolahan yang jauh lebih kuat sinyalnya dari walkie-talkie. Oh no! All I know is Will is alive. Will is radio. Mr. Clark, you could Hamtramck. Tapi satu masalah muncul, bagaimana caranya mereka membawa Elle ke sekolah tanpa mencurigakan siapapun? Solusinya, makeover dadakan. Mereka pun menghampiri Elle dan mulai mendandaninya. Good. You look pretty. Sekarang biar suasana makin kerasa, aku yang bakal bawa kalian masuk lebih dalam ke cerita. Karena di bagian ini semuanya mulai gak masuk akal. Berpindah ke laboratorium Hawkins, suasana makin mencekam. Para ilmuwan bersiap-siap melakukan eksperimen gila, yaitu mengirim seseorang langsung ke dimensi lain. Seorang pria dalam pakaian pelindung disiapkan, tubuhnya diikat tali panjang sebagai pengaman. Ia perlahan masuk ke dalam lubang mengerikan yang tampak seperti portal robekan dunia. Ada apakah di dalamnya? Nampaknya itu semacam sarang. Hanya suara alat monitor dan nafas berat pria itu yang terdengar. Ketika dia menembus portal, tiba-tiba dia pun hilang begitu saja. Dari momen ini, kita mengetahui jika para ilmuwan di lab tentunya ada hubungannya dengan semua kejadian di Hawkins. Sementara itu, Nancy malah diperiksa polisi. Dia coba menjelaskan kronologi menghilangnya Barbara. Bagaimana dia terakhir melihatnya duduk di tepi kolam, lalu menghilang tanpa jejak. Di tempat lain, Hooper mendatangi Gary, tukang otopsi asli yang seharusnya menangani mayat Will. Hooper curiga kenapa tiba-tiba tugas itu diambil alih pemerintah. Gary tak banyak tahu, tapi mengakui jumlah aparat yang terlibat terlalu banyak yang harus menangani satu jasad. Hooper makin yakin ada konspirasi besar yang ditutup-tutupi. Kembali ke Mike dan gengnya, mereka menyelinap ke sebuah sekolah untuk menggunakan radio besar milik klub Evie. Tapi sayangnya ruangan itu terkunci. Saat mereka kebingungan, guru sains datang dan mengajak seluruh siswa berkumpul di aula, mengikuti peringatan duka untuk Will. Setelah acara, mereka mendapat izin menggunakan peralatan radio sesuka hati.
Di momen peringatan itu, suasana hening dan sedih. Tapi dua anak nakal malah tertawa geli mengolok kematian Will. Dan Mike yang tak tahan, ia pun marah dan membalas dengan mendorong mereka. Salah satu anak yang bernama Troy hendak memukul Mike, tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti dan membeku di udara. Dia ketakutan, tubuhnya gemetar, lalu mengompol di depan semua orang. Dan Mike sadar itu adalah ulah Elle. Sedangkan di rumah, Nancy justru harus menghadapi kemarahan ibunya. Ibunya tahu jika Nancy pergi diam-diam ke rumah Steve. Tapi Nancy membalikan amarah itu. Ia kesal karena sang ibu tidak peka pada sahabatnya yaitu Barbara yang hilang begitu saja. Dengan frustasi, Nancy kembali menatap potongan foto yang ia ambil dari Jonathan. Ia menyusunnya kembali, dan saat itu juga jantungnya berdegup kencang. Kalian tahu apa yang ada di foto itu? Ya, ternyata di belakang Barbara sebelum menghilang ada sosok aneh. Terlihat samar mengintai dari balik pohon. Apakah ini makhluk yang membawa Barbara di episode kemarin? Kemungkinan besarnya sih iya. Beralih pada Jonathan yang tengah memilih peti untuk Will di toko pemakaman. Wajahnya terlihat sendu. Tapi tiba-tiba Nancy muncul, membawakan skipping foto bekas pesta dekat kolam, di mana ia yakin melihat makhluk tanpa wajah itu berdiri di belakang Barbara. Nancy dengan ragu menunjukkan foto itu ke Jonathan, menjelaskan bagaimana ia melihat sesuatu aneh saat menyelidiki rumah Steve. Jonathan pun shock dan hatinya berdebar. Dan Joyce selama ini ternyata benar. Rupanya ada sesuatu yang jahat tak kasat mata di balik kematian Will. Mereka berdua saling pandang dan merasakan kebenaran dingin menusuk tulang. Another, please. Another for my friends who won the spelling bee today. Is that right? Lanjut ke Hooper. Dalam pakaian sipil menyamar di sebuah bar. Ia berbicara dengan Andres, seorang pemuda yang mengaku menemukan mayat Will di tepi danau. Tapi kalau Hooper mulai menginterogasi, Andres panik dan mengaku bahwa ia hanya dibayar untuk mengatakan Will ditemukan. Ia sebenarnya tidak melihat apapun. Saat ia hendak menghilang, Hooper dengan refleks mengejarnya di gang belakang. In the game, Dick. Okay. I'm sure this one more time. Told me to call it in and not let anyone. Rupanya ada seseorang dari bayangan yang mengawasi mereka. Sementara itu, Mike dan teman-temannya belajar bahwa Elle pernah melatih kemampuannya lebih jauh di Lab Hawkins. Dr. Brenner pernah menyuruhnya mendengarkan pikiran lewat foto, dan Elle sukses menyusup kata-kata orang itu ke gelombang radio. Inilah alasan Elle bisa menerjemahkan suara Will. Ini bukanlah keajaiban, tapi hasil dari eksperimen gelombang pikiran. Saat mereka menggunakan radio sekolah, suara Will terdengar jelas. Ia memanggil ibunya. Joyce mendengar bel dan lampu di rumahnya ikut berkedip, seakan Will benar-benar bicara kepadanya dari balik dinding antara dua dunia. Suara Will pun gemetar, dan inilah suaranya. Mereka langsung urunisasi, yaitu Will masih hidup. Tapi radio meledak dalam kobaran api beberapa saat sebelum Dustin sempat menangkapnya. Dan Joyce mencoba menghancurkan tembok untuk menyelamatkan Will dari dunia lain, tapi tak kemana-mana. Jonathan dan Nancy duduk bersama menyusun pecahan foto. Kali ini bayangan antara pohon dan manusia tanpa wajah terlihat jelas. Makhluk itu menangkap Barbara dan tidak menjatuhkan Will. Nancy menatap Jonathan, air mata haru muncul di mata mereka. Ibuku benar, ucapan Jonathan penuh kelegaan dan kesedihan. Will mungkin tidak mati dan Barbara mungkin juga masih hidup. Keduanya saling memeluk, dua hati yang mencoba saling menguatkan dalam pusaran misteri. Saat malam tiba, Hooper kembali ke kamar mayat dengan kemarahan yang meminta jawab. Ia menemukannya dan rupanya mayat yang mereka anggap Will hanyalah boneka berisi kapas, lengkap dengan peti. Tak ada jasad Will di sana. Rupanya ini tipuan pemerintah. Ini hanyalah alat untuk menutup kebenaran. Hooper menatap kosong, matanya menyala padam dengan rasa dihianati.
Beralih ke Joyce yang gemetar dalam keputusannya tiba-tiba didatangi mantan suaminya yaitu Lonnie. Meski hubungan mereka rumit, Lonnie tetap menenangkan Joyce, memberi pelukan hangat di tengah badai emosi. Episode ditutup dengan Hooper yang berdiri di laboratorium Hawkins. Kini serpian-serpian puzzle teka-teki dari semua ini mulai terbuka satu persatu. Dan di episode selanjutnya bakalan makin kacau parah dan film pun bersambung. Oke teman-teman, saya balik lagi. Kita kini sudah sampai pada episode 5. Dan di episode 5 ini dimulai dengan suasana mencekam di malam yang dingin di lab. Hooper kini beraksi sendirian, menyamar dan menyelinap masuk ke dalam gedung penuh rahasia itu. Hooper segera menyelinap. Saat menyusuri koridor, Hooper menemukan area terlarang, rambu bahaya dan garis pembatas. Dan dengan napas tertahan, dia pun terobos itu semua. Tapi ketika nyaris sampai di ujung, tiba-tiba dua petugas mendadak muncul dan menodongkan senjata. Selagi mereka bimbang, tiba-tiba dan sementara itu ke rumah Will, si Joyce kini sedang curhat pada Lonnie atau mantan suaminya ini. Dia nyeritain seluruh mimpi buruk yang dialaminya, lampu yang berkedip seolah bicara, gemuruh makhluk di dinding, dan keyakinannya bahwa Will benar-benar hidup dan terjebak di dimensi lain. Don't look at me like that. What? Like how everybody is. Consider the possibility that all this... Tapi Lonnie masih meragukan cerita itu. Dia memandang Joyce dengan tatapan campur prihatin dan kekhawatiran. Kau nampak semakin hilang, Joyce, katanya pelan. Joyce pun marah. Dia menuduh Lonnie ikut meremehkan, seperti semua orang lain yang memanggilnya gila. Kembali ke Hooper, dia terus menyusuri tiap sudut. Dia tiba di sebuah ruangan kecil yang tampak seperti kamar anak-anak. Di dindingnya menempel gambar-gambar coretan anak kecil, seorang anak laki-laki dan sosok ayah. Dan seperti yang kita ketahui, tempat ini adalah tempat di mana Elle dulu berada. And empty. It's like riddles in the dark. Like home. Like his house. Berpindah pada Mike dan kawan-kawan. Kini mereka masih mencoba mengurai dan menganalisis misteri keberadaan Will di mana sekarang. Mereka pun membuka buku tentang dimensi dan menemukan istilah Veil of Shadow. Di buku itu dijelasin jika Veil of Shadow adalah dunia bayangan, semacam cerminan gelap dari dunia kita, atau versi dunia paralel lah istilahnya. Dan dunia itu disebut-sebut berada tepat di samping dunia kita, cuma saja nggak terlihat oleh mata biasa. Disinilah mereka mulai menyusun teori jika Will mungkin terperangkap di sana. Elle dengan kekuatannya bisa jadi satu-satunya yang mampu menembus batas dimensi itu. It is a place of decay. Kembali ke Hooper. Langkahnya membawanya makin dalam ke jantung Hawkins Lab. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Struktur dinding yang berdenyut pelan, seolah dinding itu hidup. Dia mendekat, menyentuhnya, meraba-raba teksturnya yang seperti jaringan biologis. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba dan di rumah Will, suasana masih murung. Jonathan masuk dengan tergesa, langkahnya penuh kecemasan. Dia melihat ibunya, si Joyce ini, duduk bersama Lonnie, bapaknya yang kini sudah muncul kembali dan berniat menginap. Tapi dari sorotan mata Jonathan terlihat jelas rasa nggak suka padanya. Bukan hanya karena Lonnie datang di saat yang tidak tepat, tapi juga karena Lonnie memperlakukan ibunya seperti orang gila. Di tengah ketegangan itu, Lonnie tetap bersikeras agar Jonathan mau membantunya menghadiri pemakaman Will. Upacara pemakaman pun dimulai. Para pelayat berdiri dengan kepala tertunduk. Jonathan terlihat sangat terpukul, matanya berkaca-kaca, tapi dia berusaha tegar. Keluarga Mike datang untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan pelukan hangat.
balik lagi ke si Hooper. Dia terbangun di rumahnya dengan tubuh pegel dan kepala berat. Dia pun tersadar ada yang gak beres. Rumahnya berantakan seperti habis digeledah. Dengan naluri detektifnya, dia segera memeriksa setiap sudut. Di salah satu lampu meja, dia menemukan perangkat penyadap tersembunyi. Mata Hooper langsung tajam. Sekarang dia yakin dirinya sedang diawasi dan disadap, dan ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Right? So that's Steve's house. Sementara itu, Nancy dan Jonathan berkumpul. Mereka mulai menyusun peta lokasi kemunculan makhluk aneh yang mereka curigai itu. Jonathan berteori makhluk itu pasti masih berada di sekitar sana. Nancy bertanya, kalau kita bertemu dia, lalu kita bagaimana? Jonathan dengan tenang jawab, kita bunuh aja langsung. Dan dari dalam tas, dia mengeluarkan sebuah pistol. Meski Nancy kaget, dia tahu bahwa ini bukan saatnya merasa takut. Mr. Clark? Hey there. please don't you'll know me. Guru sains mereka yang bernama Mr. Clark didatangi oleh Michael dan kawan-kawan. Mereka bertanya soal dunia paralel dan cara menuju ke sana. Mr. Clark menjelaskan dengan perumpamaan sederhana. Bayangkan seseorang akrobatik yang sedang berjalan di atas tali. Tali itu melambangkan dunia kita. Tapi di sisi tali itu ada seekor kutu yang bisa berjalan. Kutu itu bisa berjalan di samping bahkan di bawah tali, yang artinya dunia itu bisa ada tepat di samping kita, tapi kita nggak bisa melihatnya secara langsung. Mike dan kawan-kawan pun langsung nangkep maksudnya, yaitu ada dimensi lain dan satu-satunya cara ke sana adalah melalui gerbang kan? Dan mereka pun bertanya lagi, bagaimana cara menemukan gerbang itu, Pak? Gurunya pun menjawab, jika gerbang ke dimensi lain akan mempengaruhi medan magnet di sekitarnya dan bisa dideteksi oleh alat seperti kompas. It would disrupt gravity, magnetic fields, our environment. Heck. Hooper mendapat laporan dari dua rekannya tentang seorang pemburu yang belum kembali setelah masuk hutan di dekat lab di Hawkins itu. Hooper pun langsung tersulut kecurigaan. Dia tahu pasti hutan itu bukan tempat biasa. Lalu dia pun menyuruh kedua petugas itu kembali ke kantor, sementara dia sendiri akan menyelidikinya secara langsung. It would take a lot of energy to build a... You know where the gate is. Dustin, what are you doing? Mike dan kawan-kawan duduk mengelilingi meja penuh buku, kompas, dan senter. Mereka mengobrol teori yang sebelumnya dijelaskan oleh guru mereka, yaitu teori tentang pintu gerbang ke dimensi lain. Dustin yang selalu punya cara berpikir unik muncul dengan ide brilian. Dia menyarankan mereka untuk menggunakan kompas. Menurutnya, jika medan magnet di sekitar portal memang terganggu, maka arah kompas tak akan menunjuk ke utara yang sebenarnya. Tempat di mana jarum kompas melenceng, di sanalah pintu dunia lain itu mungkin berada. Oh, walaupun pekok tapi cerdas juga ya si. Sementara itu di kediaman Will, Joyce berdiri termenung saat dia membuka tas milik Lonnie atau mantan suaminya itu. Di dalamnya dia menemukan selembar dokumen yang mencurigakan, yaitu nama firma hukum dan rincian klaim asuransi. Joyce akhirnya melampiaskan amarahnya. Dia menuduh Lonnie datang hanya demi uang semata, yaitu asuransi kematian si Will. Joyce yang dulu ragu kini berubah menjadi sosok ibu yang tegas dan berani. Dia pun mengusir Lonnie dari rumah, menyadari bahwa ia nggak butuh orang yang cuma muncul saat ada untungnya saja. Get out of my house! It's gonna be pretty obvious. Michael dan kawan-kawan memulai pencarian mereka dengan kompas di tangan. Mereka berjalan mengikuti jarum yang tak lagi menunjuk ke utara. Elle sedang dihantui masa lalu. Dalam pikirannya terulang kembali kenangan ketika ia dipaksa oleh Dr. Brenner masuk ke dalam tangki sensorik, ruangan gelap berisi air asin, tempat dia harus mendengarkan percakapan dari agen-agen Rusia.
kembali ke perjalanan, Elle tiba-tiba berhenti dan menyuruh Mike pulang. Katanya dia sudah lelah. Dia tahu kemana kompas membawa mereka, yaitu ke laboratorium Hawkins. Jelas di sini dia trauma dan itu adalah tempat terburuk yang bisa mereka tuju. Setelah berjalan lama mengikuti kompas, mereka malah kembali ke jalan dekat rumahnya sendiri. Mereka hanya berputar-putar. Dustin mulai menyadari seseorang telah mengacaukan arah kompas. Lucas yang sejak awal curiga pada Elle langsung menuduhnya. Elle malah diam, tapi ekspresi wajahnya penuh tekanan. Dia tahu apa yang dituduhkan itu benar. Ia memang mengarahkan mereka menjauh dari lab. Pertengkaran pun pecah kembali. Michael membela Elle mati-matian, tapi Lucas gak peduli. Dia marah karena merasa dibohongin. Elle yang ketakutan akhirnya meledak. What did I tell you? She's been playing us from the beginning. That's not true. She'll fight you. Well, wake up, man. Wake the hell up. Di rumah Will, suasana sunyi, cuma dipecah oleh suara langkah kaki Hooper yang menyusuri setiap sudut ruangan di sana. Dia memeriksa semua lampu satu persatu. Hooper menjelaskan dengan nada serius, jika tadi malam dia menemukan mikrofon tersembunyi di dalam lampu rumahnya. Seseorang telah menyadap rumahnya. Joyce pun semakin bingung, tapi matanya langsung berubah saat Hooper melanjutkan ceritanya. Jika dia sendiri masuk ke kamar mayat, yang dia temukan bukanlah tubuh Will. Yang ada hanyalah boneka yang berisi kapas semata. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Hooper sepenuhnya percaya pada ucapan Joyce jika Will masih hidup dan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan dalam kekacauan itu, Elle kembali tenggelam dalam kenangan yang menghantuinya. Dia kembali teringat saat dirinya berada di dalam tangki sensorik, berdiri sendirian di ruang gelap tanpa batas. Saat itu, dia ditugaskan Dr. Brenner untuk menyadap komunikasi pihak Rusia. Perlahan, Elle pun masuk ke dalam kesadaran pria lain. Tapi dari bayang-bayang yang mengelilingi ruangan itu, sesuatu muncul. Dan akhirnya Lucas pun siuman. Masih lemas dan bingung, dia menatap Mike dengan kecewa yang dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia bangkit dan berjalan menjauh dari mereka. Mike menatap ke sekeliling, baru sadar Elle gak lagi ada di sisi mereka. Dia udah pergi. Panik pun melanda. Bersama Dustin, dia mulai mencari Elle. Sementara itu, jauh dari keramaian kota, Jonathan dan Nancy masih menyusuri hutan, mengikuti insting mereka demi menemukan jejak monster yang menculik Barbara dan Will. Suara dari balik pepohonan menarik perhatian mereka. Jeritan lemah dari seekor rusa. Mereka mendekati sumber suara dan melihat rusa yang sekarat. Tubuhnya penuh luka seperti habis ditabrak. Tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba sesuatu menyeret rusa itu ke kegelapan. Cuma bayangan samar yang bisa mereka lihat, dan itu cukup untuk membuat jantung mereka berdetak kencang. Mereka memutuskan untuk mengejar. Di tengah pencarian, mereka malah terpisah. Nancy yang lebih dulu menemukan jejak darah berakhir di sebuah lubang besar di bawah akar pohon. Dan tanpa pikir panjang, dia melepas tasnya dan masuk ke dalam lubang itu. Begitu dia masuk, rupanya dia telah memasuki dimensi lain. Itu adalah portalnya. Di luar lubang, Jonathan menemukan tas Nancy yang tergeletak dan langsung panik. Dia memanggil-manggil nama Nancy, gak sadar jika Nancy sudah berada di dimensi lain. Dan disinilah episode kelima ini berakhir. Pada episode 6 ini dibuka pada kegelapan hutan. Si Jonathan terdengar memanggil nama Nancy. Suara Nancy memecah malam. Ceritanya panik berlawan dengan desah nafas monster yang memburunya.
Dengan hati berdebar, Jonathan memberi instruksi tenang agar Nancy mengikuti suaranya. Dia menemukan sebuah lubang di batang pohon di mana tas Nancy itu jatuh di sana. Perlahan tangan Nancy menjulur keluar. Dia gemetar. Jonathan menyambar dan menyeretnya keluar tepat saat lubang itu langsung menutup sendiri, seolah memang dijaga oleh dimensi lain. Mereka bertaut dalam pelukan bahagia sekaligus trauma. Adegan pun berpindah pada Steve yang sedang di kantor orang tuanya pulang dari acara sekolah. Saat mobil berhenti di depan rumah Nancy, Steve mendapati Nancy dan Jonathan sedang bersama. Dadanya pun terasa ditekan, gejolak cemburu mengoyak hatinya meski ia nggak boleh menunjukkannya. Dan sementara itu si Hooper mendiskusikan hasil penyelidikannya kepada Joyce. Dia menceritakan bagaimana Lab Hawking ternyata menyembunyikan eksperimen anak-anak. Ruang bayi yang di temboknya dipenuhi gambar dan boneka. Ada juga nama L di sana. Dia mengingat kembali indikator kasus Benny. Ketika saksi melihat anak botak yang mirip dengan Will, ini semua saling terhubung ternyata. Dan Lab Hawkins seolah punya agenda besar yang disembunyikan dari publik. This woman Terry Ives, she claims to have lost her daughter Jane. I've been looking for Will. Dan di rumah, Nancy masih trauma. Meski sudah mandi, ekspresinya kosong. Jonathan berseloroh memutuskan tinggal di lantai, duduk di dekat kasurnya. Dia menenangkan Nancy, mengatakan jika monster itu nggak bisa mencarinya saat siang hari. Tapi Nancy tetap gelisah. Dia masih trauma. Dan paginya di basement, Mike sedang sendirian meraba-raba pintu seolah menunggu L. Tapi yang dijumpainya adalah kekosongan. L nggak pernah kembali. Dia membuang rasa kesal dengan merombak tempat tidur L, menandakan kesedihan dan rindu yang makin dalam. Dan sementara itu si Hooper menelpon seseorang, merencanakan aksi bersama, mungkin ingin menggali lebih jauh bukti dari lab. Saat itu Nancy dan Jonathan telah berada di kamarnya. Jonathan terbangun dan menemukan Nancy termenung di jendela kamar. Nancy memecahkan keheningan dengan mengatakan bahwa ia percaya jika Will dan Barbara masih hidup, tapi terperangkap di dimensi lain itu atau di tempat itu tadi. Jonathan tertegun. Nancy melanjutkan penjelasannya. Monster itu berburu sendirian di malam hari dan bisa mendeteksi aroma darah. We have to find it. And it seems to hunt at night like a lion or a coyote. Dan sementara itu seorang wanita datang menemui Bapak Clark, guru ilmu pengetahuan Will dan kawan-kawan. Wanita ini menawarkan program teknologi untuk anak-anak, proyek yang seolah baik dan menjanjikan. Tapi siapa sangka dia ternyata kurir dari Dr. Brenner. Keadaan semakin gawat di sini. Dan di pagi yang agak mendung, Dustin mengayuh sepedanya menuju rumah Mike. Sesampainya di sana, mereka langsung membahas soal L. Mike masih yakin jika L sengaja mengacaukan arah kompas agar mereka nggak mendekat ke gerbang dimensi lain. Dustin bilang ini bukan lagi soal siapa yang benar, tapi soal aturan tim. Kalau Michael nggak mau minta maaf, dia bisa dikeluarin dari kelompok mereka atau circle mereka. Michael sempat terdiam, tapi akhirnya dia luluh dan mereka berangkat bersama menuju rumah Lucas untuk meminta maaf. Dan sementara itu, potongan-potongan kenangan kembali menghantui L. Dan akhirnya Mike dan Dustin telah tiba di rumah Lucas. Ketika pintu dibuka, Lucas masih kesel. Michael menyodorkan tangannya untuk minta maaf dengan tulus. Lucas ragu, tapi akhirnya mereka pun berdamai berkat dorongan Dustin. Meskipun soal L masih menjadi perdebatan, Michael nganggep L satu-satunya harapan mereka untuk melawan monster itu. Tapi Lucas tetap menolak terlibat dengan L. Lucas malah mutusin untuk mencari portal itu sendirian. Hooper dan Joyce kini tiba di rumah Terry Ives, wanita yang diyakini memiliki kaitan dengan proyek rahasia di Lab Hawkins. Di ruang tamu, mereka melihat Terry duduk diam menatap TV tanpa ekspresi. Hooper mencoba mengkorek info, jelasin tujuan kedatangan mereka, dan mengingatkan soal anak Terry yang hilang, yaitu si Jane. Tapi
Terry cuma membisu adiknya yang bernama Becky, lalu turun tangan dan jelasin semuanya. Rupanya semua ini bermula dari tahun 50-an saat Terry ikut dalam proyek MK Ultra atau eksperimen pemerintah yang menggunakan obat-obatan psikotropika dan menenggelamkan peserta dalam tangki air garam agar kehilangan semua indera. Dalam kondisi itu, Terry rupanya sedang hamil yang tanpa dia sadari. Dia pun melahirkan anak dengan kemampuan luar biasa, memiliki kemampuan telepati, telekinesis, dan bayi itu malah diambil oleh orang-orang dari lab. Mereka bilang anak itu gugur di trimester ketiga, tapi Becky percaya semua itu adalah kebohongan. Bagi Terry, anaknya hingga kini masih hidup dan dia akan kembali suatu saat nanti. Isolation tanks? Yeah, they wanted to expand the boundaries of the mind and abilities. Rupanya kita udah tahu nih siapa anak ini yang dimaksudkan. Dan sementara itu, di hutan sekitaran lab, Lucas sudah berada di sana sambil memegang kompas yang terus berputar aneh mengikuti arah gangguan medan magnet yang dia curigai sebagai tanda portal. Di sisi lain, Mike dan Justin juga memulai pencarian. Jonathan dan Nancy tengah berbelanja alat untuk perang, yaitu jerat kawat, senter, tali, dan gak lupa 4 kotak peluru. Tapi suasana tenang itu pecah saat Steve datang mengendarai motornya dan mengejek mereka. Nancy yang awalnya diam mendadak berubah. Dia membalik arah dan mendatangi bioskop tempat Steve menggantungkan poster ejekan yang berjudul Si Jalang Nancy Wheeler. Dia datangin Steve dan teman-temannya. Jonathan yang mengejar dari belakang ikut terseret keributan. Steve dan gengnya langsung mengolok-olok Jonathan, menyebutnya keluarga banci, anak dari ibu gila. Jonathan yang selama ini sabar akhirnya meledak dan tiba-tiba Family is a disgrace to the entire Steve, knock it off, you guys. suara sirene terdengar dan mobil patroli polisi datang. Si Jonathan akhirnya ditangkap, meninggalkan Nancy yang hanya bisa menatap kosong ke arah mobil polisi yang membawa pergi Jonathan. Dan balik lagi ke Hooper, mereka berdua bersiap pergi. Dan tepat di saat mereka akan pergi, sebuah laporan masuk ke kantor polisi, yaitu terjadi perkelahian dan pelakunya adalah Jonathan. Dan di tempat lain, Elle mendadak mendengar suara Michael yang memanggil-manggil namanya. Mike dan Dustin memang tengah berjalan sambil terus berteriak memanggil Elle, berharap dia akan muncul. Tapi langkah mereka dihentikan oleh 2 anak nakal dari sekolahan yang memang sering membuli mereka. Sementara si Dustin kini malah tertangkap oleh salah satu anak itu. Dia menodongkan pisau ke lehernya, mengancam akan mencabut gigi Dustin satu-satu kalau Michael nggak mengakui trik yang membuat si anak itu ngompol di acara pemakaman Will di sekolah. Mike bersikeras bahwa semua itu adalah perbuatan Elle, tapi mereka nggak percaya. Satu-satunya cara agar Dustin dilepaskan adalah jika Mike mau melompat ke danau tambang di belakang mereka. Mike akhirnya setuju dan melangkah pelan menuju tepi danau. Michael pun akhirnya melompat, tapi tiba-tiba Michael pun melayang dari sana dan ternyata itu adalah berkat Elle. Amarahnya meledak dan dengan mata penuh dendam, Elle menatap anak yang menyakiti Dustin lalu mematahkan lengannya cuma dengan telekinesis. Dan kembali lagi, Elle flashback. Dia berada di masa lalu saat pertama kali masuk ke dimensi lain. Dia melihat makhluk mengerikan itu sedang melahap korbannya. Sosok itu berbalik dan menatap langsung ke arahnya. Padahal sudah memakai kekuatan, tapi makhluk itu masih bisa mengetahuinya. Dia pun ketakutan. Elle teriak sekuat tenaga hingga dinding lab tempat ia berada retak dan runtuh. Apakah ini penyebab makhluk-makhluk itu keluar ke dunia ini?
Pindah lagi ke Lucas. Dia masih berjuang sendiri di pinggiran hutan, mengikuti arah kompas yang terus berputar. Ketika arah kompas mulai menggila, dia sadar jika titik itu menuju ke dalam area lab Hawkins. Dia pun memanjat pohon, mengeluarkan teropong dan mengamati area itu. Di sana terlihat beberapa petugas berjalan masuk ke dalam gedung, diikuti barisan mobil dinas yang berjajar di luar pagar laboratorium. Mike, Dustin, dan Elle berjalan pulang, tapi yang tidak mereka sadari, seorang pria berpakaian gelap dari lab Hawkins sedang mengawasi mereka. Dia melihat semuanya dan melaporkan hal itu ke markas. Dan di lab, suasana berubah menjadi siaga penuh. Para petugas bersenjata mulai bersiap. Mereka pun mulai bergerak menuju satu tujuan, yaitu menangkap Elle. Episode pun bersambung. Dan episode 7 pun dimulai. Episode ini dimulai di basement rumah Mike. Dalam keheningan pagi, Dustin masuk dengan napas tersengal. Dia membawa kabar buruk. Rupanya Lucas sedang dalam bahaya. Dan benar saja, Lucas sedang terburu-buru mengayuh sepedanya secepat mungkin. Dia memberi peringatan. Orang-orang lab mereka tahu soal Elle. Elle sedang di rumah Mike dan menuju ke sana. Cepat pergi dari rumah sekarang. Dan benar saja, Mike, Elle, dan Dustin kabur secepat mungkin, memutar arah dan mengambil rute yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan pesepeda. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Lucas. Salah satu mobil menjebak mereka, gak ada jalan lain. Dan kini tiba-tiba lagi Awesome. mereka sampai di tempat persembunyian mereka. Lucas yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Elle kini meminta maaf padanya. Elle pun kemudian tersenyum kecil dan sudah memaafkannya. Sementara itu Hooper dan Josh kini tiba di kantor polisi. Josh langsung marah ketika melihat tangan anaknya diborgol. Salah satu polisi berusaha menjelaskan jika semua ini karena barang-barang mencurigakan yang ditemukan di bagasi mobil Jonathan, senjata, perangkap, dan peralatan lain yang tampak seperti untuk berburu sesuatu atau seseorang, dan juga akibat perkelahian tadi. Hooper berusaha menenangkan Jonathan dan meminta penjelasan penuh tentang apa yang sebenarnya mereka rencanakan, yaitu mereka merencanakan untuk menangkap monster itu. This is Randolph's room, right here. It's gotta be. We weren't talking lab. The sign says the Dad's told me before. Mike's right. Soldiers out front. Lucas mulai jelasin tempat yang dia duga kuat sebagai pintu gerbang ke dimensi lain atau portal itu. Dan tempat itu gak lain adalah gedung laboratorium Hawkins. Lalu tiba-tiba dan di kantor polisi, Josh dan Hooper menatap foto Barbara yang sedang duduk di pinggir kolam renang. Tapi sebelum mereka lanjut bicara, Hooper mendengar keributan di ruang depan. Ternyata ada seorang ibu dan anak laki-laki datang ke kantor polisi. Anak itu adalah salah satu dari dua bocah nakal yang sebelumnya menyerang Dustin dan Michael atau korban si Elle. Sang ibu melaporkan jika putranya dipukul oleh seorang anak kecil dan lengannya pun patah. Pelakunya dia adalah anak kecil juga yang memiliki kepala botak dan dia bisa bikin orang terbang. Mata Hooper membelalak. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu di sini kawan-kawan. Hooper nampaknya sudah mengetahuinya. Make you fly? If the grape ever gets out. Dan sementara itu, Steve, ketika salah satu temannya mulai menjelek-jelekan Nancy, Steve mendadak berubah. Dia nggak tahan dengar pacarnya dipermalukan begitu aja. Dengan wajah kesal dan kata-kata dingin, Steve pun meninggalkan kedua temannya. Hooper dan Joyce kini tengah menyusun langkah baru. Di dalam mobil patroli, Hooper mengarahkan teropong ke rumah keluarga Mike. Nancy duduk di samping, wajahnya penuh kecemasan. Tapi saat ia bilang ingin pulang, Hooper langsung melarang. Dia menunjuk ke arah langit, yaitu sebuah helikopter
helikopter milik Lab Hawkins masih terus berputar, tanda bahwa Mike belum ditemukan dan bahaya masih mengintai hingga kini. Gak lama Jonathan pun menyeletuk. Dia punya ide. Dengan penuh keyakinan dia bilang jika mungkin dia tahu cara menemukan Mike. Mereka pun bergegas menuju rumahnya. Tanpa buang waktu, Jonathan naik ke kamar Will dan membongkar laci mencari sesuatu. Hingga akhirnya ketemulah sebuah walkie-talkie, alat yang sederhana tapi jadi jembatan harapan mereka malam itu. Dengan segera mereka mencoba menghubungi Mike dan kawan-kawan. Dia bilang dia tahu semuanya, bahkan tentang El juga dia sudah mengetahuinya dan dia sudah percaya semuanya. Dan dia akan bersumpah untuk menolong mereka. Katakanlah di mana keberadaanmu, ujar Hooper. We're here. Gak lama setelah Mike menjawab walkie-talkie, suara mobil mendekat. Ternyata benar, orang-orang dari Lab Hawkins tiba. Salah satu dari mereka menemukan sepedanya yang tersembunyi di bawah mobil. Pelan-pelan dia berjalan menuju bus itu, membuka pintu dengan perlahan. Tapi sebelum sempat masuk, tiba-tiba Alright, let's go. Gak lama, mereka pun tiba di rumah Will. Si Nancy yang sudah menunggu langsung memeluk Mike dengan lega, sementara yang lain menyambut dengan mata berkaca-kaca. Di dalam rumah, Mike mulai jelasin semuanya tentang dunia lain yang disebut Upside Down, tempat di mana Will dan Barbara kemungkinan masih terjebak di sana. Satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah melalui gerbang atau portal, dan portal itu berada di dalam Lab Hawkins. Dan di kamar mandi, Elle yang tengah beristirahat mendapatkan sebuah ide, bak mandi. Lalu Dustin yang menangkap maksud itu langsung paham. Dia pun menelpon guru sains mereka, yaitu Mr. Clark. Awalnya sang guru bingung dan menolak karena hari sudah malam, tapi Dustin dengan cerdas membujuknya. Gurunya pun luluh dan jelasin cara membuat tangki isolasi buatan. Rupanya mereka menggunakan bak mandi untuk membuat tangki isolasi buatan. Definitely. All right, Mr. Clark. Yeah, I'll see you on Monday. Begitu tahu bahan dan alat yang dibutuhkan, mereka semua langsung bergegas. Tujuan mereka adalah SMP Hawkins. Di sanalah harapan terakhir mereka akan diuji. Dan sesampainya mereka di sana, Hooper dan Jonathan mengangkut garam sebanyak mungkin, mengikuti petunjuk guru sains tentang bagaimana menciptakan tangki isolasi buatan. Sementara Dustin dan Lucas bertanggung jawab menyiapkan bak besar sebagai wadahnya. Sementara Nancy dan Mike mencari selang untuk mengalirkan air, dan Joyce sibuk mempersiapkan peralatan agar Elle bisa melakukan kontak dengan Upside Down. Melalui ini, mereka akan menciptakan tabung supaya Elle bisa melakukan telekinesis seperti di dalam lab. Semua menatap Elle yang bersiap masuk ke dalam bak mandi itu, menghadapi dunia yang cuma dia bisa lihat. Begitu tubuhnya terendam, semua menjadi gelap. Elle pun kembali ke ruang tanpa suara, melakukan telekinesis. Dan di sana dia berjalan pelan, basah dan sendirian, mencari, dan tiba-tiba dia pun menemukan Barbara, tapi sudah mati. Tubuh Barbara nggak lagi bernyawa. Elle panik, napasnya memburu, dan dia mulai berteriak. Joyce yang memantau dari sisi bak segera mencoba menenangkan. Dan setelah menarik napas panjang, Elle kembali fokus. Dan kini dia melihat kastil Will, gubuk kecil, tempat Will biasa bermain dan berlindung saat takut. Coming for you. Dia di sana, di dalam Upside Down. Will tampak terbaring lemas dan kedinginan. Elle mencoba berkomunikasi. Dia bilang jika ibunya akan segera datang, tapi tiba-tiba sosok Will pun menghilang. Elle terbangun, panik, tubuhnya getar.
Tanpa buang waktu, Hooper langsung bertanya di mana keberadaan gubuk kastil Will itu. Jonathan jelasin dan Hooper langsung memutuskan akan masuk ke Upside Down untuk menyelamatkan Will. Josh ingin ikut, Hooper sempat menolak, tapi Josh bersikeras dan akhirnya mereka pun berangkat bersama. Dan sementara itu, Jonathan dan Nancy memutuskan untuk tetap menjalankan rencana mereka, yaitu menjebak dan membunuh monster itu. Mereka tahu ini satu-satunya kesempatan. Sementara Hooper dan Joyce kini tiba di pagar pembatas lab. Mereka masuk secara diam-diam dengan memotong kawat pembatas. Di tempat lain, Jonathan dan Nancy menyelinap ke kantor polisi. Dengan hati-hati, mereka mengambil semua perlengkapan jebakan monster yang sempat disita. Kembali ke Hooper dan Joyce, mereka kini berhasil menyusup ke area dalam lab. Tapi sialnya, sebelum sempat melangkah, pasukan Dr. Brenner muncul mengepung dari segala arah. Hooper dan Joyce nggak punya pilihan, mereka pun ditangkap. Dan sementara itu di Upside Down, Will masih berada di gubuk Will versi Upside Down atau versi universe lain gitu. Dia menggigil, terbaring lemah di lantai. Tapi sebelum bertindak lebih jauh, tiba-tiba episode pun berakhir, meninggalkan kita dengan rasa sesak di dada dan rasa penasaran yang menggantung di ujung dunia. Gak kerasa kita udah sampai di episode terakhir pada season 1 ini teman-teman. Episode terakhir ini dimulai dalam ruangan lab Hawkins. Joyce duduk dengan tangan di borgol, matanya penuh kemarahan dan panik saat dia berteriak-teriak meminta dilepaskan. Lalu muncul sosok dingin yang gak asing lagi, yaitu Dr. Brenner. Dengan wajah datar dan nada tenang, dia menanyakan bagaimana cara Joyce bisa berkomunikasi dengan Will. Katanya dia ingin membantu menyelamatkan Will, tapi Joyce bukan perempuan yang mudah dibohongin. I know what you've done. You faked his death. Go to hell. I'm sorry. Di ruang lain, Hooper duduk di bawah sorotan lampu interogasi. Dua petugas lab menghujaninya dengan pertanyaan. Di sini, Hooper gak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menatap mereka dengan tajam. Lalu dengan suara berat dan tanpa ragu, dia jelasin jika dia sudah tahu semuanya tentang proyek rahasia, tentang penculikan anak, dan tentang bocah kecil yang kini terjebak di dunia yang gak seharusnya ada itu. Hooper lalu membuat sebuah kesepakatan, yaitu dia dan Joyce akan masuk ke Upside Down untuk menyelamatkan Will, dan sebagai gantinya mereka akan melupakan semua kebusukan yang telah dilakukan oleh lab ini. Diam-diam Hooper tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Will. Tapi di sisi lain, Nancy dan Jonathan telah tiba di rumah. Mereka nggak buang waktu. Dalam senyap dan tegang, mereka pun mulai menyiapkan jebakan, bensin, perangkap paku, kabel, dan senjata. Nancy mengisi pistolnya. Ekspresinya bukan lagi remaja biasa. Ada ketegasan di matanya, ketegasan seorang yang siap mempertaruhkan nyawanya. Dr. Banner datang menemui Hooper. Dia tahu waktunya sudah habis, maka kesepakatan pun dikunci. Hooper dan Joyce dilepas, tapi dengan syarat setelah Will ditemukan, Brenner akan mendapatkan info soal di mana Elle berada. Saling mengkhianati dalam diam, tapi semuanya demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan Will. Dengan pakaian pelindung lengkap, Hooper dan Joyce dibawa menuju ruangan dalam laboratorium. Di sana berdiri sesuatu yang gak bisa dijelasin oleh sains biasa, yaitu portal ke dunia lain, gerbang menuju Upside Down. Tapi mereka tetap masuk karena Will sedang dalam bahaya. Ini adalah versi lain dari dunia mereka, atau seperti dimensi lain dari dunia yang membusuk dan menyesakkan. Tanpa suara, mereka saling mengandalkan satu sama lain, melangkah di antara bayangan demi menemukan Will yang hilang.
Nancy dan Jonathan segera mempersiapkan perangkap terakhir mereka. Bersama-sama mereka menggoreskan pisau di telapak tangan mereka. Tujuannya membiarkan darah menetes sebagai umpan atau pancingan agar sang monster keluar dari dimensi lain itu. Dan tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketegangan naik seketika, tapi yang muncul... Steve, listen. Nancy. You need... Okay, really, please. Steve, dia datang dan berniat untuk memperbaiki semuanya. Tapi Nancy yang masih terbakar oleh konflik sebelumnya menyuruhnya pergi. Tapi tepat di saat itu tiba-tiba monster itu muncul. Tapi suasana mendadak menjadi sunyi, tak ada gerakan. Hingga akhirnya Jonathan membuka pintu dengan hati-hati, membawa tongkat yang penuh paku. Dan ternyata jebakan itu belum berhasil. Monster itu masih hidup, masih di sana. Dan kembali ke Upside Down, Hooper dan Joyce terus melangkah. Mereka menemukan sesuatu yang aneh, sebuah telur besar yang telah pecah. Hooper menatapnya lama dan kemudian berbisik, ini telur Demogorgon. Dan gak jauh dari situ, mereka pun akhirnya menemukan Castle Wheel atau gubuk Wheel. Tapi kini tempat itu udah hancur, runtuh, seperti gak ada lagi harapan. Kembali pada Jonathan dan kawan-kawan, mereka mulai bergerak cepat mencari keberadaan monster itu. Lampu-lampu di dalam mulai berkedip, tanda bahwa makhluk itu sudah sangat dekat lagi. Di dalam rumah, mereka langsung bersiap, senjata di tangan, napas tertahan, dan tiba-tiba... monster itu terjebak dalam jebakan mereka. Dalam sekejap, monster itu tersambar dan terbakar hebat. Tapi setelah asap menghilang, makhluk itu juga menghilang. Gak ada jejak, gak ada tubuh, hanya bau hangus dan udara panas yang tertinggal. Joyce dan Hooper terus bergerak, dan tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan. Suara itu suara monster yang sama, dan ternyata sumbernya dari rumah keluarga Will di dunia nyata. Teriakan itu rupanya terdengar hingga ke dimensi lain. Tapi sebenarnya yang ada di dunia nyata, Nancy, Jonathan, dan Steve kembali bersiaga. Dan di dunia nyata, Jonathan tersadar akan sesuatu. Ia memanggil ibunya, suaranya menggema, lalu dibalas. Joyce pun mendengarnya dari sisi lain realitas. Dia menoleh ke arah suara itu dan balas memanggil. Inilah cara mereka berkomunikasi. Koneksi antara dua dunia itu terasa semakin nyata. Sementara itu di sekolahan, Dustin dan Lucas terlihat masih sibuk membongkar lemari penyimpanan, mencari beberapa kaleng puding coklat sebagai bekal. Dan dari luar, cahaya lampu mobil tiba-tiba menyinari jendela. Mike duga itu Nancy atau Hooper yang datang jemput. Dengan penuh harap, dia keluar untuk periksa, tapi langkahnya terhenti. Rombongan kendaraan dari lab dipimpin langsung oleh Dr. Brenner dan pasukannya. Mereka pun berusaha kabur secepat mungkin, tapi begitu mereka berbelok di koridor, pasukan dari depan menghadang. Dalam kepanikan itu, Elle pun maju, matanya menatap tajam. Dengan penuh amarah dan kekuatan yang tersisa, dia menggunakan telekinesisnya. Dr. Brenner muncul. Ia meminta mereka menjauh, mengatakan jika dia hanya ingin membawa Elle kembali ke rumahnya. Tapi tiba-tiba mereka semua langsung menyergap Elle dan kawan-kawan. Lalu Brenner pun mencoba menyadarkan Elle dengan suara lembut yang dipaksakan. Dan saat itu juga lampu-lampu berkedip, semuanya membeku. Suara berat liar muncul dari balik dinding. Retakan mulai menjalar dan tiba-tiba
Dan akhirnya Dr. Brenner pun tewas. Joyce dan Hooper menyusuri lorong-lorong lembab yang dipenuhi jejak darah dan lendir aneh. Berbekal senter dan tekad yang gak goyah, di salah satu tikungan, cahaya senter Joyce menyorot tumpukan tubuh-tubuh gak bernyawa, mayat korban Demogorgon. Bau kematian membusuk, tapi langkah mereka gak berhenti. Dan sampai akhirnya Will pun ditemukan. Dan sisi lain, Mike dan teman-temannya sudah kembali ke ruangan kelas. Mereka meletakkan Elle yang masih lemas di atas karpet dan mencoba menenangkan diri. Ia mencoba menyadarkan Elle. Namun gak lama setelah itu, tiba-tiba monster itu masuk, menggeram dan akan memakan mereka semua. Lalu Elle pun berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya capek, tapi tekadnya nggak tergoyahkan dengan sisa tenaga yang dia punya. Dan dinding di belakang monster itu pun mulai getar. Lalu muncul pusaran energi yang menyeret Demogorgon mundur. Dan dengan lembut dia menoleh ke arah Mike. Tatapan matanya mengucapkan banyak hal yang gak bisa diucapin oleh kata-kata. "Goodbye Mike," ucapnya lirih. Dan seketika dan kekuatan itu meledak, menghancurkan tubuhnya dan Demogorgon menjadi debu di udara. Elle pun sudah gak ada di sana. Lampu pun menyala kembali. Mike dan kawan-kawan menatap kosong, terguncang. Mike nangis, manggil nama Elle, tapi gak ada tanda-tanda dari Elle. Dan di sisi lain, Hooper dan Joyce terus berjuang menyelamatkan Will yang gak sadarin diri. Tubuhnya dingin, napasnya gak terasa. Joyce hampir menyerah, tapi Hooper memerintahkan pertolongan pertama. Dan pada akhirnya Will pun tersadar dan selamat. Joyce pun menangis lega, memeluk anaknya dengan erat. Will pun akhirnya benar-benar selamat. Dan di sisi lain, suasana mulai mencair. Kedua orang tua Mike akhirnya tiba di sekolah untuk menjemput putra mereka. Wajah cemas mereka berganti lega ketika melihat Mike dalam keadaan selamat. Mereka nggak banyak bicara, tapi pelukan hangat jadi bukti bahwa semua kekhawatiran selama ini perlahan sirna. Adegan berpindah ke ruang perawatan rumah sakit. Di sana Will sedang dirawat. Dustin, Lucas, dan Mike duduk bersama mereka, bercerita tentang segala yang terjadi selama Will menghilang, tentang monster, tentang Upside Down, dan tentu saja tentang Elle. Will mendengarkan dengan seksama, lalu ceritain balik pengalamannya selama dia berada di Upside Down. Dia cerita bagaimana ia diculik oleh Demogorgon dan bersembunyi di dimensi gelap itu, sendirian dan ketakutan. Si Mike lalu menyebut tentang Elle, teman baru mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi kini dia telah menghilang pergi dan gak ada yang tahu apakah Elle masih hidup atau enggak. Yang mereka tahu dia telah menyelamatkan semuanya. Something is coming. Something angry. That's a Hydra. Oh, damn it. It roars in anger. Will you act? Crumbles to the ground. It's Claudette. 1 bulan pun berlalu. Di basement rumah Mike, keempat sahabat itu berkumpul lagi seperti biasa. Jonathan datang menjemput Will untuk pulang karena dia nggak mau Will pulang sendirian karena trauma. Dan malam itu di keluarga Will, suasana hangat menyelimuti meja makan, menikmati makan malam pertama mereka sebagai keluarga yang utuh sepenuhnya. Semuanya terasa sempurna. Tapi saat Will pamit ke kamar mandi, sesuatu yang ganjil terjadi. Si Will mendadak muntah. Ia memuntahkan makhluk kecil seperti lintah dari mulutnya. Sesuatu yang jelas bukan berasal dari dunia ini. Dan tiba-tiba dan Will seketika kembali melihat Upside Down di sekitarnya. Dunia kelam itu muncul hanya sesaat, lalu menghilang lagi, seolah hanya ilusi. Dari raut wajahnya, kita tahu sesuatu masih tertinggal, sesuatu dari dunia lain, sesuatu dari Upside Down. Hal ini akan membuka teror-teror yang lain di season-season yang akan datang.
Dan itu dia akhir dari film ini. Sebuah penutup yang manis tapi juga bikin merinding. Will memang udah kembali, tapi Upside Down jelas belum sepenuhnya pergi. Dan Elle masih jadi misteri besar. Dia hilang, tapi benarkah dia menghilang beneran? Dan akhirnya season 1 film ini pun tamat. Terima kasih semuanya yang udah menonton dari awal hingga akhir. Sukses kawan-kawanku semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.